Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Diana Zaini. Kita masuk ke dalam materi hukum perbankan. Mudah-mudahan dalam materi ini bisa dapat dipahami oleh pengambil mata kuliah hukum perbankan. Oleh karena itu nanti akan saya uraikan satu persatu materinya. Ya. Selanjutnya, bagaimana upaya penanggulangan dan penyelesaian kredit bermasalah di Indonesia? Pertama, yang sering dihadapi oleh pihak bank, kendala dalam penyelamatan kredit adalah debitur tidak menunjukkan kesungguhan untuk bekerja sama dalam upaya penyelamatan kredit, misalnya dalam bentuk risk sharing, ya, penyetoran tambahan fresh money atau modal segar atau dana segar. Kemudian penggantian pengurus, rekrutmen tenaga ahli atau manajer yang profesional. Kemudian dalam hal penyelamatan kredit dilaksanakan dengan mencarikan partner usaha. Perbankan seringkali kesulitan untuk menemukan partner usaha yang bersedia memberikan tambahan modal meskipun prospek usahanya masih cukup baik. Yang ketiga, persyaratan kredit yang telah disepakati dalam rangka penyelamatan sering tidak dipenuhi oleh debitur. Yang keempat, nah ini yang sering menjadi masalah dalam perjanjian kredit sindikasi. Sindikasi ini kan sebenarnya untuk meminimalisir resiko dari pihak bank, akan tetapi sering sulit diperoleh kesepakatan dari para sindikasi atau dari pihak bank lain mengenai langkah atau strategi penyelamatan atau penyelesaian kredit. Sedangkan kendala dalam penyelesaian kredit yang pertama adanya itikat kurang baik dari pihak debitur. Debitur sudah sangat tidak kooperatif, ya. Terdapat kelemahan dalam mengamankan kepentingan pihak bank, penilaian yang berlebihan terhadap agunan, sehingga pada saat itu antara harga nilai jual objek jaminan dengan pinjaman itu sama. Ini ada permainan antara pihak mungkin komite kebijakan kreditnya dengan debitur, sehingga penyelamatan kredit sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena harga nilai objek jaminan itu harusnya tidak sama dengan jumlah pinjaman, pagu pinjaman atau plafon pinjaman, ya. Keempat, sarana pengamanan tambahan tidak dilaksanakan dengan baik. Misalnya tidak dilakukannya asuransi kerugian, misalnya kebakaran, gempa karena kondisi alam, ya. Kemudian keselamatan jiwa, itu tidak dilakukan asuransi atau tidak diberikan asuransi terhadap cover dari baik dari debitur maupun objek jaminan. Harusnya bank menyiapkan dana yang dimintakan dari nasabah untuk cover dari bagaimana bila terjadi debitur meninggal, misalnya sakit yang berkepanjangan atau sampai meninggal dunia, kemudian terjadi kecelakaan, kemudian objek jaminannya itu timbul kebakaran atau terjadinya bencana alam dan lain sebagainya. Akibat dari kendala-kendala tersebut, ya, yang tadi saya jelaskan, seringkali pihak bank atau kreditur berada pada posisi yang lemah dan sulit untuk membuat dan menentukan keputusan dalam hal penyelesaian kredit bermasalah. Nah, dalam keadaan seperti itu, untuk sementara waktu biasanya pihak bank mengeluarkan kebijakan untuk write off, ya, atau penghapus bukuan atau pemutihan sebagai alternatif yang dianggap dapat memberikan kelonggaran bagi kedua belah pihak. Ada dua alternatif untuk menyelesaikan kredit bermasalah, baik dilakukan dengan non-litigasi maupun dengan litigasi. Kalau yang dengan non-litigasi, ini biasanya penyelesaiannya dilakukan dengan negosiasi terlebih dahulu. Bank akan memanggil debitur yang masih itikat baik dan kooperatif agar misalnya, contohnya, untuk menutupi pinjaman, debitur diberikan kelonggaran untuk menjual sendiri agunannya atau jaminannya agar jaminannya bisa menghasilkan sejumlah uang untuk menutupi jumlah pinjaman. Kemudian apabila semua upaya tadi tidak dapat dilakukan, maka dengan terpaksa harusnya alternatif terakhir bank melakukan pelelangan di KPKNL tentunya, ya. Kemudian penyelamatan kredit misalnya tadi dengan 3R, rescheduling, penjadwalan kembali, restructuring, penataan kembali, dan reconditioning, persyaratan kembali, ya. Tujuan dilakukannya rescheduling, restructuring, dan reconditioning ini adalah sebagai upaya bank membantu nasabahnya yang mempunyai itikat baik dan masih kooperatif pada saat mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya yang menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada bank. Kemudian kalau penyelesaian dengan litigasi ini tadi melalui pengadilan, di mana kalau dia objek jaminannya berupa benda tidak bergerak, maka dia dipasang hak tanggungan yang mempunyai
irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu merupakan sama dengan penetapan pengadilan, tetapi harus melalui penetapan pengadilan kalau dia berbentuk barang bergerak atau fidusia sekarang berdasarkan putusan MK atau Mahkamah Konstitusi ya. Kalau yang hak tanggungan itu bisa langsung dia meminta kepada pejabat pelelangan negara atau KPKNL yang namanya sekarang untuk objek jaminannya itu dilelang dan kemudian diberikan peringatan debitur sampai 3 kali. Kalau dia tidak bisa memenuhi juga, maka kemudian objek jaminannya dilakukan pelelangan. Nah, pelelangan ini kadang-kadang seringkali merugikan pihak debitur. Kenapa? Bank tidak mau repot. Jadi yang dijual harga objek lelang itu sejumlah hutangnya saja. Bank tidak akan lagi menilai berapa harga pasar dari nilai objek jaminan. Oleh karena itu biasanya bank-bank BUMN kalau nilai pinjamannya itu lebih dari 1 miliar diberikan kebebasan debitur untuk mencari tim appraisal dalam menilai harga objek jaminan. Tapi kalau di bawah 1 miliar biasanya itu penilaian atau tim appraisalnya dilakukan oleh pihak bank sendiri. Berapa sebenarnya nilai objek jaminan yang bisa dihargai agar debitur memperoleh pinjaman sejumlah sampai dengan maksimal 70%. Nah, oleh karenanya kalau terjadi sampai seperti ini kredit macet, kemudian debitur nggak mampu lagi membayar, maka bank pada saat akan melelang hanya melihat berapa jumlah pinjaman. Dia tidak lagi mengupayakan harga lebih dari harga pinjaman. Kalaupun toh lebih di atas harga utang atau jumlah pinjaman, maka harusnya bank mengembalikan kepada debitur dari lebih kelebihan dari harga berapa yang harus dibayarkan oleh debitur. Terima kasih saudara sudah melihat atau mendengar tentang uraian materi mata kuliah hukum perbankan. Saya berharap mata kuliah hukum perbankan materi-materinya dapat dipahami oleh saudara. Jika saudara ada yang tidak paham atau kurang paham, saudara bisa berkonsultasi dengan saya atau nanti kita bahas melalui aplikasi Zoom. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.